Kita melihat banyak orang kecewa dengan gereja, dengan pemimpin agama, dengan lembaga-lembaga, sambil berkata, saya nggak pernah membayangkan, saya nggak pernah mengira hal ini akan terjadi. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Ulangan. Kita beralih ke kitab kelima dalam Alkitab. Apa yang bisa kita pelajari dari tulisan-tulisan kuno ini? Tema kita adalah ketidakkonsistenan dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Tahukah Anda bahwa orang yang malas mati karena keinginan dan bukan karena bekerja? Semua perlu belajar untuk mengatasi ketidakkonsistenan atau mungkin tidak akan pernah naik ke tingkat apapun dalam hidup. Mari kita terus untuk maju bersama dan kita akan menjelajahi petualangan Alkitab kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita senang karena kita masih bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat-sangat percaya bahwa kita bersama-sama akan bertumbuh di dalam Kristus karena kita senang belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu seperti roti bagi jiwa kita, yang membuat jiwa kita akan terus mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan setiap orang yang senang belajar firman Tuhan, hidupnya dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Luar biasa. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita bersyukur kita sudah menyelesaikan kitab Bilangan dan sekarang kita masuk ke kitab Ulangan. Semoga saudara tetap semangat, tetap gembira, tetap bersukacita, dan tetap ada rasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama saudara membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan. Kita akan membaca, kita akan belajar dari kitab ini. Silakan saudara buka, entahkah itu dari Alkitab cetakan maupun elektronik. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kitab Ulangan, maka nama kitab ini secara harfiah itu berarti hukum kedua atau Deuteronomos. Nah, kedua kata ini itu berarti hukum yang kedua kalau itu dalam bahasa Ibrani. Dalam teks aslinya itu dimulai dengan frase eleh had farim. Eleh had farim. Inilah kata-kata. Itu artinya eleh had farim. Inilah kata-kata. Nah, nama yang kita dapatkan itu berasal dari versi Yunani Perjanjian Lama, Septuaginta. Ulangan disusun dengan sangat jelas, saudara. Setelah pengantar awal di sini dalam teks ini, kitab suci akan menyajikan 3 wacana berbeda kepada kita. Wacana yang pertama dimulai dari pasal 1 hingga akhir pasal yang keempat. Setelah itu ada wacana kedua yang panjang dan dimulai dari pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-28. Dan yang ketiga itu dimulai dari pasal 29 hingga 30 berbicara tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Dan kemudian kita memiliki kata-kata terakhir dalam kitab ini. Saudara, harus diingat ya bahwa kitab Ulangan adalah kitab yang berbeda. Ini ada gagasan hukum yang mengatur dalam bentuk perjanjian. Ya, kalau kita katakan ini seperti kontrak kuno yang ada di antara masyarakat di wilayah timur ini, terutama orang-orang Het. Saudara, kitab ini disusun sebagai seperti kontrak perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan topik utama itu berpusat pada perjanjian. Pertanyaannya, apa arti perjanjian?
Apa hak istimewa yang ada dalam perjanjian ini? Apa tanggung jawabnya setiap orang yang terlibat dalam perjanjian ini? Dan sungguh menarik, kitab ini dimulai dengan pembukaan, yang ini kita sebut sebagai sebuah perjanjian. Dan setelah itu kita akan melihat ada prolog yang berbicara tentang ketentuan umum dan khusus, berkat dan kutukan, serta kehadiran saksi-saksi yang terlibat dalam perjanjian ini. Saudara, pembahasan utama dalam kitab Ulangan tentang perjanjian antara Yahweh dengan Israel. Dan hal ini sangat jelas kita bisa melihat, saudara ya, sepanjang kitab Ulangan yang membahas bagaimana hubungan antara Allah dengan umatnya pada masa yang lampau. Luar biasa, sangat menarik ketika kita mempelajari kitab Ulangan, dan kita juga perlu memperhatikan tema utama atau tema-tema yang muncul di kitab ini. Dan ini ada beberapa poin utama yang perlu kita perhatikan. Boleh saudara catat ya, tulis mungkin kalau ada buku, tidak apa-apa, biar diingat karena kita ini kan belajar bersama-sama. Yang pertama, ini bicara mengenai kenyataan bahwa Allah itu satu, esa. Penekanan pada monoteisme. Allah, Tuhan itu adalah esa, satu. Allah itu adalah satu. Dan dia bercampur dengan umatnya. Dan dia campur tangan dalam sejarah umatnya. Saudara, penekanan yang kita perhatikan di sini, ini memberikan sebuah informasi. Bagaimana Allah dengan perbuatannya di sini. Apa yang dia lakukan. Jadi ada semacam catatan-catatan tentang apa yang Allah kerjakan di tengah-tengah umatnya. Kitab Ulangan juga menekankan tentang pemilihan Israel. Israel dipilih oleh Allah untuk alasan tertentu. Selain itu, saudara, perbedaan yang jelas adalah bahwa kitab Ulangan membandingkan umat Israel dengan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang ada di sekitar mereka. Karena itu, terdapat penolakan yang sangat keras yang kita kenal dengan penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa atau suku-suku di sekitar mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan ini tentunya banyak ditekankan dalam kitab-kitab Pentateuch. Hubungan dengan bangsa-bangsa di luar Israel, kita sebut sebagai hubungan yang terputus karena sangat berbeda. Dan kita melihat bahwa kitab suci menekankan yang disebut dengan dosa, disebut dengan kemurtadan, penyembahan kepada ilah-ilah. Semua ini mendapat penekanan. Mengapa, saudara? Karena bangsa Israel itu sedang tergoda oleh kemungkinan mereka terlibat dalam sistem penyembahan mereka. Nah, dalam konteks perjanjian dan penolakan terhadap sistem penyembahan di luar Israel, kita akan melihat bahwa kasih Allah akan ditekankan sebagai kasih yang merupakan bagian dari perjanjian Allah dengan Israel. Jadi kalau bicara mengenai perjanjian, di dalamnya ada kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan kita tahu dalam bahasa Ibrani, kesed Allah atau kasih setianya yang diungkapkan karena belas kasihannya terhadap umatnya dan menuntut apa, saudara? Loyalitas, kesetiaan. Karena Allah juga loyal dan setia di dalam kasihnya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan adalah petualangan, ya, boleh dikatakan demikian ya. Petualangan yang besar, ya, cerita yang sangat istimewa, dan di dalamnya diangkat tema-tema yang luar biasa, yang sebelumnya juga sudah dituliskan dalam hukum Taurat, tetapi disampaikan dengan cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita masa sekarang. Nah, saudara, ketika kita mulai membaca kitab suci di sini, 5 ayat pertama itu dikatakan seperti ini. Silakan dilihat. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Perhatikan, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Perhatikan, dari ayat 16 seterusnya, kita melihat pidato besar pertama yang berlanjut sampai hingga pasal yang keempat. Musa menyampaikan hukum Allah, mendefinisikan secara historis dan geografis, ya. Ini apa yang diulas di pasal pertama ini, dan sekali lagi, saudara, mengungkapkan ketidakkonsistenan umat
ketika mereka ada di dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan. Nah, setelah ayat-ayat pertama, kemudian dari ayat 9 sampai 18, kitab suci menceritakan tentang pemilihan para pemimpin dan Allah membuat jumlah orang bertambah. Sehingga kini diperlukan pemimpin untuk memimpin mereka. Dan Musa akan mengingatkan kita tentang apa yang terjadi. Kitab suci berkata di ayat 15 dan seterusnya, kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Perhatikan, bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Ini struktur organisasi. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu, demikian, dalam mengadili jangan pandang bulu. Itu ayat yang ke-17. Ini ada. Jadi jangan pandang bulu, jangan lihat-lihat siapa yang berani bayar. Ini sudah ditekankan sejak lama. Jadi kita melihat saudara ada proses yang disebut dengan persiapan, struktur organisasi. Kenapa dibuat? Karena mereka ini jumlahnya terus bertambah. Sehingga dengan diatur dengan baik, maka mereka akan bisa melanjutkan perjalanan. Dan kita lihat saudara di ayat 19 itu mengingatkan kita tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Tentang ekspedisi yang dikirim untuk memantau tanah yang dijanjikan. Nah, ketika para pengintai melintasi pegunungan orang Amori, mereka menyampaikan laporan mereka tentang hal itu. Apakah tanah tersebut baik atau tidak? Namun, saudara perhatikan kitab suci mengatakan pada ayat 26, hampir di akhir pasal, dalam mengadili jangan pandang bulu, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan, Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Wow, ini luar biasa. Mereka menolak, mereka tidak konsisten, mereka sudah dipanggil, mereka sudah dikeluarkan, tetapi mereka tidak fokus kepada janji Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Mereka hanya fokus kepada orang enak, orang yang besar-besar yang menakutkan mereka, dan mereka lupa bahwa Tuhan itu sudah berjanji, Allah yang berkuasa. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Fair ya. Ini Tuhan ini sangat-sangat tegas, disiplin ketika itu berkaitan dengan orang-orang yang melanggar perjanjian. Saudara, kitab suci di pasal pertama berakhir dengan awal pembahasan ini. Ya, mengungkapkan bahwa bangsa ini sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian melalui padang gurun. Dan juga diungkapkan bagaimana kelemahan mereka dalam proses ini, ketidakkonsistenan mereka. Tetapi kita lihat bahwa Allah menunjukkan kuasanya, kendalinya atas situasi yang terjadi. Dan menunjukkan bagaimana dia hadir dalam sejarah umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang mendengarkan program ini mengajar kepada kita agar kita juga harus ingat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita melihat di sini, saudara, ada penekanan yang penting. Meskipun saudara ada perintah Allah, meskipun ada pemilihan pemimpin, meskipun ada misi untuk mengintai tanah itu, orang-orang masih meragukan firman Allah. Dan mereka menyalahkan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka dihukum. Karena mereka menolak tanah yang sudah dijanjikan. Mereka tidak mau sepakat untuk masuk ke tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita. Kita kadang-kadang sudah menerima janji Tuhan, tapi kita meragukan Tuhan. Ini menjadi evaluasi bagi kita. Saudara, banyak ahli yang mendiskusikan apakah kitab ini lebih baru ya daripada yang kita bayangkan. Karena gagasan bahwa orang-orang terpikat oleh cara-cara bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan karena kecaman terhadap penyembahan kepada ilah-ilah. Kritik terhadap
penyembahan-penyembahan yang di luar penyembahan yang telah ditetapkan ini sangat kuat. Dan beberapa ahli mengusulkan bahwa kitab ini kemungkinan telah diubah dan diedit pada masa kemudian. Beberapa di antaranya menyarankan bahwa hal ini terjadi misalnya itu abad ke-7. Namun semua usulan ini sebenarnya ini kan cuma cara ya. Itu nggak jelas sebenarnya. Kita tidak memiliki sarana untuk mengevaluasi detail-detail tersebut dan proses pengeditan yang terjadi. Ini para ahli karena ini mungkin sudah diedit, ini mungkin sudah diperbarui dan sebagainya karena ada penekanan-penekanan yang sangat tajam di sini, saudara. Namun kebenaran yang kita lihat di sini, ini yang perlu kita tahu. Kita belajar yang disebut dengan perjanjian, hubungan kita dengan Allah. Ini tentunya akan membantu kita untuk memahami siapa Allah yang kita sembah. Meskipun kita tahu di dalam diri kita sebagai umat Tuhan banyak kelemahan. Tapi ingat saudara, bahwa Allah tetap memimpin kita, memimpin mereka. Untuk apa saudara? Memiliki sejarah yang disebut dengan sejarah yang berkemenangan. Semuanya melalui kuasanya, anugerahnya, arahannya. Dan terutama apa saudara? Kasih setianya yang ditunjukkan dengan sangat jelas di dalam kitab Ulangan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baik, Pak Yohanes, kita melanjutkan perjalanan kita kali ini, yaitu petualangan kita melalui kitab Ulangan. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Yohanes adalah, kita telah mendengar begitu banyak tentang hukum di Jalan 66. Mengapa Ulangan akan mengulang dari semuanya itu, Pak Yohanes? Ya, ini semacam pengulangan terkait dengan titah Tuhan, hukum-hukum yang diberikan dan mengapa ini diulang, mengapa ini diberikan. Ya, pastilah kita tahu ini sesuatu yang sangat penting. Kita kan tahu bahwa ulangan itu tadi kita sebutkan sebagai hukum yang kedua. Tetapi juga ada sesuatu yang menarik. Ada sudut pandang. Ada cara penyampaian yang berbeda yang muncul, yang berbeda dari kitab Bilangan, Keluaran, dan Imamat. Jadi ada beberapa diskusi berbeda yang sangat penting di sini. Ulangan memang kita tahu banyak dikutip juga dalam Perjanjian Baru dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab ini. Hal lain adalah berbeda bagi kita untuk memikirkan suatu prinsip dalam hukum dan melihat bagaimana prinsip ini tepat dalam konteks yang berbeda. Ya, semuanya menunjukkan bahwa kitab Ulangan menghadirkan konteks yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dari apa yang jelas kita lihat dalam kitab Keluaran dan juga mungkin di kitab Bilangan. Dan karena situasi yang nampaknya baru ini, ya pastilah kita akan mengamati ada elemen-elemen penting bagi kita untuk pelajari sepanjang proses ini. Karena itu bagi pendengar tetap dengarkan program ini karena saudara akan melihat hal-hal yang sangat luar biasa. Pada pasal pertama ini, Pak Yohanes menyebutkan bahwa kitab ini membahas perjanjian, tetapi perjanjian antara bangsa-bangsa. Nah, apa artinya ini? Apakah kitab ini ditujukan untuk generasi baru, kelompok baru yang akan datang? Tentang apa ini, Pak? Ya, yang perlu kita diperhatikan di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat ya. Bahwa kalau kita melihat kajian arkeologi, itu menemukan bahwa pada zaman kuno, terutama di kalangan bangsa Het, ini terdapat sebuah dokumen ya. Dokumen ini mirip seperti kontrak. Ya, di mana ada dua belah pihak yang terlibat yang menandatanganinya. Terus bagaimana kerjanya? Ya, ini ada kontrak yang berupa perjanjian antara seorang raja dan bawahannya, atau bahkan perjanjian antara negara kuat dan negara kecil yang dikuasai. Nah, secara prinsip kontrak itu seperti ini ya. Saya adalah raja ini dan itu. Saya telah melakukan ini dan itu untuk kebaikanmu. Oleh sebab itu kamu harus bertindak seperti ini terhadap aku. Oleh karena itu jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan mendapat berkat-berkat ini. Jika kamu tidak bertindak seperti ini, kamu akan mendapat kutukan-kutukan ini dan masalah-masalah. Ya, seperti itu. Nah, ini yang ditemukan. Nah, ketika para arkeolog mulai mempelajari kitab Ulangan, mereka menemukan bahwa bentuk sastra kitab ini disusun tepat dalam bentuk yang sama. Ini hampir seperti salinan perjanjian yang disesuaikan dengan kenyataan Israel dalam proses ini. Jadi Allah berkata, aku adalah Allahmu. Dan apa yang telah Allah lakukan? Aku telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, di mana kamu menjadi budak. Oleh karena itu kamu
harus melakukan ini dan itu. Ini adalah aturan-aturanku untukmu. Jika kamu tidak mengikuti aturan-aturan ini, kamu akan dikutuk. Jika kamu mematuhinya, kamu diberkati. Ya, ini menunjukkan bahwa kitab Ulangan memiliki dasar yang lebih kuno. Dan banyak ahli bahkan mengakui hal ini. Ini juga menunjukkan bahwa kitab ini harus dipelajari dan dipahami sebagai sesuatu yang baru dan menarik ya. Bagi banyak orang yang di luar sana, ya, hal ini penting untuk diketahui karena ini mengungkapkan kepada kita bahwa Israel terlibat dalam dunia di sekitar mereka, tempat mereka tinggal. Mereka enggak terisolasi dari kenyataan. Mereka menggunakan bentuk sastra dalam Alkitab itu sendiri dan juga digunakan di beberapa wilayah lain di dunia pada masa itu. Hal ini mengungkapkan kepada kita tanggung jawab orang-orang ini. Dan dalam membicarakan tanggung jawab, apa kira-kira peran Musa, pemimpin besar, dalam konteks ini, dengan perjanjian yang baru dalam kitab Ulangan, Pak Yones? Ya, ini sesuatu yang penting yang kita bahas dalam Alkitab ini dan juga kita lihat di dalam perjanjian baru. Kita lihat di surat Ibrani ya. Nah, perjanjian baru ini memiliki mediator baru, ya, situasi yang sepenuhnya baru. Tetapi di sini kita memiliki perjanjian yang lama. Perjanjian lama ini secara jelas menampilkan seorang mediator, yaitu siapa? Musa. Dikatakan Musa ini kan mengambil tanggung jawab untuk menjelaskan hukum kepada orang Israel, atau dengan kata lain, untuk membuat semacam pengantar, semacam penelitian sejarah dan geografis tentang hubungan antara Allah dan umatnya sebelum perjanjian ini ditetapkan. Perjanjian di mana dia adalah perantara, seperti yang dapat kita lihat di sini. Jadi, Musa itu memiliki peran sebagai perantara perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah sendiri. Benar, Pak Yones. Berikut, Pak Yones, perjalanan kita berlanjut dalam bagian ini. Dan kita selalu mencari pengetahuan Alkitab yang lebih dalam. Mencari di tempat-tempat yang paling menarik. Kades Barnea, Horeb, dan seluruh wilayah Transyordan di depan kita sekarang. Mengapa kita melihat nama-nama ini, Pak Yones, dan apa alasan nama-nama ini muncul dalam konteks ini, dalam cerita kita? Ya, terima kasih Pak Uti ya. Selain memberikan informasi bagi kita sepanjang perjalanan, ya, ada juga relevansi kalau kita perhatikan secara geografis dan historis. Ya, misalnya di sini ada dua nama yang ditekankan, ada Kades Barnea dan Horeb. Horeb ini adalah gunung Allah. Itu adalah gunung di mana terjadi manifestasi kekudusan ilahi. Sementara Kades Barnea merujuk pada pemberontakan besar dan keluhan umat kepada Allah. Dan kita tahu di tempat ini orang-orang dihukum. Dan kita melihat di akhir cerita ini, siapa yang akan menunjukkan kepada kita untuk menandatangani kontrak? Siapa? Yahweh, Allah dan umatnya. Lalu kita melihat juga ada sisi yang lain. Allah dengan kuasanya, kekudusannya, dan kemuliaannya. Tetapi juga ada sisi yang lain, sekelompok orang yang menangis, memberontak, meninggalkan Mesir dan telah mengeluh. Mereka mengeluh terus. Dan kita melihat ini seperti nggak adil. Allah membebaskan kita, ini kalau saya pakai bahasa ya, untuk dibunuh di sini ya, karena dia membenci kita. Ya, ini luar biasa. Dia salahkan Tuhan. Ini kan akhirnya menjadi rumit juga. Jadi kitab suci menyoroti kontras antara dua momen ekstrim. Kita melihat ada manifestasi kemuliaan Allah dan juga ada pemberontakan orang-orang yang keras kepala. Dan kita tahu saudara, ini ditampilkan begitu jelas dan kita akan mempelajari terus di dalam bagian dari kitab ini. Baik, Pak Yones. Berbicara tentang orang-orang dan mereka benar-benar marah pada Allah karena membawa mereka ke padang gurun tempat mereka akan dibunuh. Dan di sana mereka bertemu dengan orang-orang enak dan situasinya menjadi sangat menakutkan. Nah, siapa sebenarnya raksasa-raksasa yang disebutkan dalam Alkitab itu, Pak Yones? Ya, ini menarik ya. Ini siapa sebenarnya orang-orang yang disebut orang-orang enak? Bukan enak makanannya, ini nama suku enak. Dan mereka ini orang-orang yang disebut raksasa karena besar-besar. Ya, ada juga Rehaim, yang jelas merupakan kelompok laki-laki yang besar. Seperti raksasa. Mungkin kita belum pernah lihat ya, seperti raksasa. Raksasa kan hanya menakutkan, tetapi ini pasti besar ya.
Nah, orang-orang ini menunjukkan keyakinan yang jelas pada kekuatan manusia. Saya orang hebat, kuat. Dan kita harus ingat, ya pada zaman dulu, tidak ada pesawat terbang untuk menjatuhkan bom seperti sekarang. Jadi, ketika mereka bertempur, ini pertempuran langsung ini dengan apa yang ada yang mereka miliki. Ini pertempuran yang langsung, makanya ada prajurit-prajurit yang tinggi sekali sampai 3 meter. Dan ini kan sesuatu yang luar biasa. Bahkan ketika kita melihat pemain basket yang begitu tinggi, kita kagum. Apalagi pada saat itu. Kemudian, apa yang terjadi, saudara? Ini kenyataan. Pertanyaannya, sekarang apakah kita percaya kepada Allah? Percaya kepada janji-janjinya? Percaya kepada firman-Nya? Atau kita fokus melihat orang yang besar ini? Wow, ini gawat nih, tidak bisa menang saya. Nah, ini yang terjadi. Jadi, apakah kita fokus kepada janji Allah atau kita fokus melihat masalah di sekitar kita? Ini yang terjadi pada masa itu. Sehingga kita melihat di sini bahwa sesuatu yang memang disebut dengan kenyataan yang mereka hadapi, ada fakta. Tetapi kita juga diingatkan, ya. Kadang-kadang kita takut dengan kekuatan manusia yang luar biasa. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus melihat kita menyembah Allah yang hebat. Memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang telah menuntun kita, yang telah membebaskan umatnya dari perbudakan dan sekarang menuntun mereka menuju ke tanah perjanjian. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Bagaimana dengan rangkuman dari bahasan kita kali ini? Saudara, kita telah belajar dari kitab Ulangan pasal yang pertama, dan kita belajar satu hal, bahwa hanya Allah yang tetap. Mungkin kita kecewa dengan gereja, dengan pemimpin agama atau lembaga-lembaga, yang kita merasa kok begini ya. Tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah berubah. Dia selalu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, saya mengajak kita, mari kita menjadi orang yang konsisten berpegang kepada firman Tuhan, dan jangan kita mengandalkan kekuatan dan kekuasaan manusia. Kita harus ingat bahwa manusia itu tidak abadi, tidak tetap. Hanya Allah yang abadi dan tetap selama-lamanya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.